tentang biomekanika. Nah, biomekanika ini adalah gabungan dari biologi dan mekanika, atau biomekanika adalah ilmu yang mempelajari sistem biologis, terutama struktur dan fungsinya, menggunakan metode yang berasal dari mekanika, yang berkaitan dengan efek yang dimiliki gaya pada gerak tubuh. Nah, manfaat biomekanika itu sangat banyak. Ada yang pertama, meningkatkan kinerja manusia, dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, misalnya gerakan yang efektif dan melibatkan faktor anatomi, keterampilan neuromolekular, kapasitas fisiologi, dan kemampuan kognitif atau psikologi. Nah, salah satu contoh untuk meningkatkan kinerja manusia adalah berlari. Nah, berlari adalah contoh yang tepat dalam bermacam gerakan. Nah, manfaat yang kedua adalah simulasi alternatif metode kerja dan menentukan penurunan kebutuhan fisik pekerjaan terhadap jenis pekerjaan baru yang sedang dianalisis. Manfaat yang ketiga ada sebagai acuan dalam proses seleksi pekerja dan prosedur penempatan. Manfaat biomekanika yang selanjutnya adalah besarnya gaya otot yang diperlukan oleh seorang operator dalam menyelesaikan pekerjaan menggunakan prinsip-prinsip fisika dan mekanika. Dan yang kelima, sebagai pedoman perancangan, contohnya perancangan peralatan, perancangan layout kendali mesin, dan stasiun kerja. Perancangan tempat duduk kerja, acuan batas kemampuan pada material handling, kriteria seleksi pekerja, dan pelatihan. Ada juga manfaat biomekanika pada bidang kesehatan. Mekanika tubuh bagian kesehatan yaitu usaha untuk mengkoordinasi sistem muskuloskeletal dan saraf, mencegah dan mengurangi cedera. Contohnya, waktu mengangkat beban yang terlalu berat, maka itu akan membuat otot menjadi bermasalah. Begitupun dengan tulang. Nah, untuk menentukan fungsi tubuh juga menentukan fungsi tubuh. Fal positif adalah error yang terjadi di mana penderita dinyatakan menderita suatu penyakit padahal tidak. Sedangkan fal negatif adalah error yang terjadi di mana penderita dinyatakan tidak sakit padahal menderita suatu penyakit. Nah, untuk menambah pengetahuan tentang benda atau alat yang digunakan dalam keseharian, untuk mengetahui pengaturan posisi di saat memeriksa pasien, dan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerja otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Nah, itu adalah beberapa contoh manfaat biomekanika pada bidang kesehatan. Selanjutnya ada pembagian biomekanika. Yang pertama adalah bioakustik. Bioakustik ini adalah studi tentang struktur makhluk hidup yang berhubungan dengan gaya-gaya ketika mereka berinteraksi. Contohnya, titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan gaya otot. Selanjutnya, gaya otot itu kan terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat. Contohnya, posisi tangan saat mengangkat beban. Gaya berat di antara titik tumpu dan gaya otot, contohnya posisi jinjit. Nah, pembagian biomekanika yang selanjutnya adalah biodinamik, yaitu studi tentang dasar-dasar dan pembagian gerakan makhluk hidup. Selanjutnya, bioenergetik, yaitu studi tentang transformasi energi yang terjadi dalam makhluk hidup. Jadi ada beberapa pembagian. Yang pertama adalah biostatik, biodinamik, dan bioenergetik. Nah, ada juga skema dasar pengukuran pada makhluk hidup. Pengukuran itu kan adalah kegiatan yang membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, yang pertama itu kan ada pengukuran berulang. Pengukuran berulang itu kita harus melakukan pengukuran berkali-kali untuk dapat mendapatkan kesimpulan dari pengukuran tersebut. Misalnya, menghitung rata-rata pernafasan. Yang kedua adalah pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal ini hanya dilakukan sekali pengukur saja, maka dapat diperoleh hasilnya. Misalnya seperti yang biasa kita lakukan, mengukur
panjang buku, menggunakan penggaris. Nah, ada juga yang harus diperhatikan dalam pengukuran. Yang pertama adalah menentukan alat ukur yang tepat untuk mengukur suatu benda. Pengulangan pengukuran di penggunaan alat yang dipercaya. Jangan sampai kita mengukur panjang buku dengan menggunakan timbangan salah, dan itu sangat tidak tepat sekali. Jadi kita harus menentukan alat yang ukur yang tepat untuk mengukur suatu benda. Pengulangan pengukuran, penggunaan alat yang dapat dipercaya, dan kalibrasi terhadap alat juga harus diperhatikan. Nah, selanjutnya adalah hukum dasar mekanika yang menjadi analisis mekanik pada tubuh makhluk hidup. Nah, yaitu hukum dasarnya adalah hukum Newton. Kenapa hukum Newton menjadi hukum dasar mekanika? Karena hukum Newton itu kan mempelajari tentang gaya, sedangkan gaya adalah penyebab timbulnya gerak yang merupakan bagian dari mekanika, jadi saling berkaitan. Dan hukum Newton ini mengkaji secara luas dinamika partikel yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada bidang olahraga, yaitu gerakan senam yang berlaku hukum mekanika kompleks. Nah, selanjutnya klasifikasi konsep biomekanika. Yang pertama adalah general biomekanik, yaitu bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam posisi diam maupun posisi bergerak. Nah, itu dibagi menjadi dua, atau dibedakan menjadi dua, yaitu biostatik dan biodinamik. Occupational biomekanik atau bagian dari biomekanik terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material dan peralatan dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan dan sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Ada bagian-bagian tubuh yang berkolaborasi untuk menghasilkan gerak. Itu yang pertama adalah tulang. Tulang yaitu alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan yang ada padanya. Fungsi dari tulang ini adalah untuk memberikan perbandingan terhadap beban yang terjadi pada tulang tersebut. Selanjutnya, connective tissue atau jaringan penghubung atau cartilaginous atau tulang rawan. Nah, fungsi dari tulang rawan ini adalah untuk pergerakan yang relatif kecil. Selanjutnya, ligamen. Fungsinya untuk penghubung antara tulang dengan tulang untuk stabilitas sambungan. Dan tendon yaitu berfungsi untuk sebagai penghubung antara tulang dengan otot, terdiri dari sekelompok serabut kolagen yang terletak paralel dengan panjang tendon. Kalau tadi ligamen itu penghubung antara tulang dengan tulang, tendon adalah penghubung tulang dengan otot. Selanjutnya yaitu otot atau muscle. Fungsinya adalah sebagai alat gerak aktif. Dan pembahasan kita yang selanjutnya adalah gaya yang bekerja pada tulang dan otot makhluk hidup dalam keadaan statis dan dinamis. Analisis biomekanika dibagi dua, yaitu secara statis, yaitu analisis besarnya gaya dan momen yang terjadi pada bagian-bagian tubuh tertentu saat tubuh dalam kondisi tanpa gerakan atau statis. Jadi statis ini tanpa gerakan atau diam. Selanjutnya adalah dinamis. Nah, dinamis ini adalah analisis besarnya gaya dan momen yang terjadi pada bagian-bagian tubuh yang tertentu saat tubuh dalam kondisi bergerak atau dinamis. Kalau statis tadi itu diam atau tidak bergerak, sedangkan dinamis adalah dalam kondisi bergerak. Jadi ada jenis gaya dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi yaitu gaya yang melalui pusat massa dari tiap segmen tubuh manusia dengan arah ke bawah. Selanjutnya, gaya reaksi yaitu gaya yang terjadi akibat beban dari segmen tubuh atau berat segmen tubuh itu sendiri. Gaya yang ketiga adalah gaya otot, yaitu gaya yang terjadi pada bagian sendi, baik akibat gesekan sendi atau akibat gaya pada otot yang melekat pada sendi. Jadi ada 3 jenis gaya pada tubuh.
Yang pertama gaya gravitasi, gaya reaksi, dan gaya otot. Selanjutnya teori keseimbangan benda tegar dan penerapannya pada tubuh makhluk hidup. Benda tegar itu adalah benda yang tidak berubah bentuknya bila dikenai gaya luar. Contoh benda tegar yaitu misalnya ada seorang petani memikul rumput nih, petani memegang bambu pada tengah-tengah. Ini akibat berat bambu pada setiap sisi yang besar, gaya ini menimbulkan momen gaya pada sumbu putar atau tubuh petani sama besar dengan arah berlawanan sehingga terjadi keseimbangan rotasi. Ini menyebabkan petani lebih mudah membawa keranjangnya, jadi sama besarnya, sama panjang. Dan ada prinsip pesawat sederhana pada tubuh manusia. Pesawat sederhana itu adalah peralatan yang dipakai untuk memudahkan usaha atau kerja. Namun ada prinsip, ada 4 kelompok pesawat sederhana, yaitu tuas atau pengungkit, katrol, bidang miring, dan roda gigi atau gear. Setiap rangka dalam aktivitas tubuh mengandalkan prinsip kerja pengungkit, seperti kalau dalam tubuh manusia di kepala antara tengkorak dan tulang leher. Selanjutnya kalau di gambar A itu merupakan pengungkit jenis pertama terdapat pada tengkorak dan tulang leher. Yang kedua adalah telapak kaki. Pada saat berjinjit seperti pada gambar B, menyebabkan ujung telapak kaki itu menjadi titik tumpu bagi anggota badan, kemudian pangkal telapak kaki menjadi sedikit tegang. Dan yang ketiga adalah lengan. Lengan mengangkat beban, atau itu pada gambar C. Contohnya saat mengangkat suatu benda dengan menggunakan tangan, pada tangan yang memegang beban menjadi titik beban, lengan menjadi tumpu, dan siku menjadi titik tumpu. Nah, yang selanjutnya menguraikan konsep elastisitas pada sarang laba-laba. Jaring laba-laba dikenal sebagai salah satu materi alami yang sangat kuat. Oleh para peneliti dari College of William Mary, benang atau jaring dihasilkan oleh laba-laba merupakan benang sutra berbahan dasar protein bernama vibrions yang sangat kuat dan elastis. Kedua karakteristik ini menjadikan benang laba-laba salah satu materi yang paling hebat. Kaitan jaring laba-laba dan konsep fisika adalah materi elastisitas. Nah, elastisitas ini adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awal setelah gaya luar yang diberikan. Benda itu dihilangkan atau dibebaskan, jadi kembali ke bentuk semula. Dalam pembahasan sifat elastis, benda memiliki sifat berikut. Yang pertama adalah homogen, artinya setiap bagian benda memiliki kerapatan yang sama. Yang kedua adalah isotropik, artinya pada setiap titik pada benda memiliki sifat-sifat fisis yang sama ke segala arah. Nah, yaitu konsep elastisitas dari jaring laba-laba. Pertama adalah stress atau tegangan, yaitu besarnya gaya yang bekerja pada sebuah permukaan benda per satuan luas. Selanjutnya adalah strain atau regangan, yaitu perbandingan antara pertambahan panjang benda dengan panjang mula. Nah, dan juga modulus elastisitas adalah besaran yang menggambarkan kegiatan elastisitas bahan. Di situ terkait dengan hukum Hooke. Nah, bunyi hukum Hooke adalah perubahan benda elastis akan bersebanding dengan gaya yang bekerja pada batas tertentu atau batas elastisitas. Jika gaya yang diberikan ditambah hingga melebihi batas elastisitas benda, maka benda akan mengalami deformasi. Nah, apa itu deformasi? Deformasi adalah perubahan bentuk yang menjadi permanen. Nah, ada juga biomekanika, daya tahan terhadap beban mekanika. Biomekanika merupakan ilmu tadi sudah dibahas tentang pengertian biomekanika, dan untuk kombinasi antara keilmuan mekanika, antropi, dan dasar ilmu kedokteran atau biologi dan fisiologi. Contoh gerakan kerja dan kekuatan antar bagian tubuh dengan menggunakan metode manual handling atau MMH. Kekuatan yang diberikan pada beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan pengangkatan benda atau lifting test, kegiatan pengantaran benda atau carrying test,
mendorong benda atau pushing test, kegiatan menarik benda atau pulling test, dan juga aplikasi biomekanika pada dunia kesehatan. Jadi sangat banyak ya manfaat dari biomekanika. Dan untuk dunia kesehatan itu mengevaluasi pekerjaan operator supaya tidak terjadi kecelakaan kerja, menentukan perencanaan sistem tempat kerja, meningkatkan kerja untuk mengukur besarnya gaya yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan postur tubuhnya dalam kegiatan olahraga, dan juga diperlukan untuk mengurangi resiko terjadi kecelakaan saat olahraga untuk meningkatkan performa saat bekerja. Sekian pembahasan dari saya tentang biomekanika, semoga